Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayuhan nas, faya ayuhal muslimun, faya ayuhal mu'minun an tattaqullah. Kama qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini, di waktu ini, di detik ini, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hadir di tempat yang mulia ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, sudah selayaknya nikmat ini kita syukuri dengan banyak-banyak mengucapkan kalimat thayyibah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam hendaknya selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyaklah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang paling dekat dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak adalah mereka yang paling banyak bersalawat kepadanya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan ini juga khatib mewasiatkan kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intisalul awamiri wajtinabun nawahi. Orang bertakwa itu adalah mereka melakukan segala yang Allah perintahkan, dan orang bertakwa itu adalah mereka meninggalkan segala yang Allah larangkan. Karena jika ingin kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran menyebutkan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam keseharian kita banyak melakukan amal perbuatan, baik amal perbuatan secara zahir maupun amal perbuatan secara batin. Apakah amal perbuatan itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah? Bahkan mungkin sebaliknya, ada amal perbuatan itu yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala aktivitas yang kita lakukan, mari kita niatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat zahirnya, tubuh kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terdiri dari beberapa unsur. Ada unsur yang kasat mata, yakni jasmani yang melekat di dalam tubuh kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini merupakan unsur yang kasat mata, yakni zahir, jasmani yang ada pada tubuh manusia. Tetapi ada juga unsur yang tidak nampak, yakni amal hati, al-qalbu. Hati seseorang tidak ada yang tahu apakah dia sedang dijangkit oleh penyakit iri, apakah mereka sedang dijangkit oleh penyakit sombong dan lain sebagainya. Ini juga merupakan amal perbuatan. Jika niat dan perbuatan itu mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan orang yang melakukan itu akan mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di dalam beberapa kitab disebutkan, kalau amal secara zahir itu disebut dengan amal syariat. Amal syariat itu amal perbuatan yang dilakukan secara zahir. Kalau hari ini kita hadir di tempat ini untuk melaksanakan sholat, ini merupakan amal syariat yang tentu ini menandakan bahwa kita sebagai seorang muslim. Tetapi hatinya kita tidak bisa mengetahuinya. Apakah hadirnya di sini ada yang memiliki penyakit iri dan dengki? Apakah yang hadir di sini ada memiliki penyakit riya dan sombong? Itu semua berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi secara syariat, kita hadir di sini kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada seorang ulama yang menyebutkan, jika orang ingin beribadah secara syariat, ingin beribadah memperbaiki zahirnya, maka yang harus ia tempuh adalah 3 komponen pokok. Yang pertama, jika kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara syariat, pertama kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena amal syariat ini hakikatnya untuk memperbaiki diri kita. Kalau orang yang ingin dekat kepada Allah secara zahir, misalkan dia ingin mendekatkan diri dengan banyak melakukan amal perbuatan melalui tangannya. Jika ingin tangannya bagus, maka jangan sekali-kali melakukan perbuatan-perbuatan curang melalui tangannya. Jika ingin mendekati kepada Allah secara lisan, maka gunakan lisan itu jangan sampai membicarakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ingin memperbaiki kaki kita supaya kaki ini bisa melangkah ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kaki kita melangkah kepada tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini langkah yang pertama jika kita ingin memperbaiki amal zahir kita, ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita harus bertaubat kepada Allah. Kenapa bertaubat? Secara zahir orang bertaubat itu adalah memperbaiki diri, membersihkan dirinya. Kalau dalam sehari kita membersihkan zahir kita dengan mandi, maka begitu juga dengan amal syariat. Begitu juga dengan taubat. Orang bertaubat itu adalah mereka yang melakukan keburukan, mengotori dirinya dengan kemaksiatan. Tetapi setelah itu dia bertaubat kepada Allah, niscaya berarti dia memandihkan dirinya, mensucikan dirinya, supaya dia bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kullu bani Adam khata' wa kullu khata'in at-tawwabun. Semua bani Adam, semua umat manusia tanpa terkecuali, khata', mereka itu pernah melakukan kesalahan. Baik kesalahan secara zahir maupun kesalahan secara batin. Baik kesalahan yang disengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja. Semua orang itu pasti memiliki salah dan khilaf. Tetapi dilanjutkan oleh hadis ini, wa kullu khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, at-tawwabun, yakni orang yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai masalah taubat ini kita menyandangkan atau kita memponis kepada orang lain. Mari kita berkaca kepada diri kita masing-masing. Karena setiap orang dia memiliki dosanya tersendiri. Mungkin ada di antara kita yang melakukan dosa-dosa besar, berarti dia harus bertaubat dari dosa besar itu. Mungkin di antara kita ada yang melakukan dosa-dosa kecil, berarti dia harus bertaubat dari dosa kecil itu. Atau mungkin dia sudah lepas dari dosa besar dan dosa kecil, tetapi mungkin dia salah dalam adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Semestinya setiap orang pasti memiliki dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, langkah pertama jika kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah secara zahir, kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, langkah seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah yang kedua, dia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Kalau kita tadi ibaratkan taubat itu adalah mandi. Dengan mandi kita membersihkan kotoran yang ada di dalam diri kita. Takwa itu berarti dia berpakaian.
Kita setelah mandi walaupun suci dan bersih badan kita, kalau kita tidak berpakaian maka kita menampakkan kecacatan yang ada di dalam diri kita. Begitu juga dengan mendekatkan diri kepada Allah. Setelah kita mandi, kita harus berpakaian. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, walibasut taqwa zalika khair. Sesungguhnya pakaian yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah takwa. Kita hiasi diri kita ini dengan akhlak-akhlak yang baik. Kalau berpakaian kita tentu ingin berpakaian yang baik. Apalagi kalau kita ingin menemui seseorang yang sangat kita hargai dan kita hormati, tentu kita akan menggunakan pakaian yang baik. Begitu juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika merasa diri kita sudah bersih, sudah banyak-banyak bertaubat, maka mari kita gunakan pakaian-pakaian yang baik dengan menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang baik, melakukan amal perbuatan yang banyak, beribadah baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Berarti kita sudah menghiasi diri kita dengan walibasut taqwa itu tadi. Kita menghiasi diri kita dengan pakaian-pakaian takwa. Kemudian yang ketiga, jika kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah secara zahir, secara syariat tadi, yang terakhir yakni istiqomah. Istiqomah itu adalah kita konsisten. Kalau hari ini kita bisa hadir di tempat ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, jangan sampai kebaikan yang kita lakukan ini pada minggu depan tidak bisa kita lakukan lagi. Kalau hari ini kita bisa membaca Al-Quran, apakah itu hanya selembar atau satu ayat, maka kebaikan itu mari kita pertahankan. Jangan sampai itu di hari-hari kemudian kita lupakan. Inilah orang yang istiqomah. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, khairul a'mal adwamuha wa in qallah. Sebaik-baik amal perbuatan itu, kata Nabi, perbuatan itu dilakukan dia terus menerus konsisten dan istiqomah, wa in qallah, walaupun perbuatan itu sedikit. Kalau hari ini kita bisa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW 100 kali, pertahankan itu. Jangan sampai besok tidak bisa kita lakukan. Kalau hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, maka pertahankan itu, walaupun hanya sholat subuh yang bisa kita lakukan di masjid. Dan itu yang disenangi oleh Rasulullah SAW. Adwamuha wa in qalla. Konsisten, istiqamah dan kontinu, terus menerus melakukan amal perbuatan walaupun perbuatan itu hanya sedikit. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayahnya, memberikan hidayahnya sehingga kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, baik itu bertaubat kepadanya, baik itu kita hiasi diri kita dengan takwa, dan kita bisa mempertahankan yakni istiqamah dan konsisten melakukan amal kebaikan itu hingga menjelang akhir hayat kita kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.